Talangi. Oke, ya selamat siang Tokonaut semua. Selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 6 sampai 12 Januari 2024. Seperti biasa ya, kita bakal membahas tentang market kondisi akhir-akhir ini gitu kan. Bagaimana sih potensial untuk altcoin-nya, Bitcoin-nya gitu kan. Nah, aku bakal cerita dulu nih ya masalah sentimen selama seminggu ke belakang, kira-kira ada apa aja nih. Nah, secara seminggu ke belakang, market itu dalam kondisi yang bullish banget. Kalau kita lihat dari crypto bubbles ya, crypto bubbles di sini, based on weekly-nya, itu dalam kondisi yang sangat-sangat bullish. Oke. Cuma, kalau dalam kondisi monthly-nya itu masih on bearish, ya. Bahkan masih double digit. Okay. Di angka 20-40% untuk penurunan rata-rata altcoin-nya. Sedangkan Bitcoin, ya kalau teman-teman mungkin beli di all time high-nya di 108.000 ya. Kalau dia turun sekarang di 99.000 US dollar itu cuma turun sekitar 9% lah estimasi. Gitu. Dan ya itulah teman-teman pentingnya manajemen resiko ya. Jadi jangan ke altcoin semuanya tapi ke koin-koin yang punya fundamental kuat nih gitu. Nah, kira-kira ada apa lagi nih Mas gitu kan berita-beritanya. Nah, sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Di Toko News ini, teman-teman kalau lihat ya di Toko News itu ada beberapa berita yang lagi naik daun populer seperti 3 koin yang berpotensi bullish di 2025. Kemudian ada lagi makroekonomi ya, point of view dari hotelier crypto. Teman-teman kalau tahu dia salah satu crypto trader yang lumayan terkenal di Twitter. Bahkan dia sering ngasih insight makroekonomi gitu. Serta 5 koin RWA ya, teman-teman yang suka RWA bisa dibaca aja. Dan market sinyal nih jam 4 ya, 4 jam lalu ya, 4 jam lalu nih di tanggal 6 Januari gitu. Ya sebenarnya ada banyak lainnya sih ya, ada airdrop-nya yang berpotensi untuk kita dapetin lah ya gitu cuannya itu sih. Dan ada beberapa campaign-campaign yang sedang berjalan nih, barang Blue salah satunya. Nah, selain itu apa lagi Mas? Ya seperti halnya Frax Shares ya. Nanti aku bakal jelaskan di sini. Di sini ada sinyal analisa aku ya, watchlistku, dan disclaimer, ini sebatas analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Kerugian dan keuntungan itu ditanggung masing-masing. Ya. Nah, ini ada last of weekly watchlist-nya, yaitu ada Celo, ID, OTX, Doge, dan Flux, di mana di minggu lalu, 30 Desember sampai 5 Januari, koin-koin ini tuh mengalami kenaikan yang luar biasa, tinggi, lumayan lah, 6-22%. Paling tinggi ada di Doge ya, naik sekitar 22%. Terus kemudian ada YOTX juga ya, yang mengalami kenaikan juga, lebih sekitar 9%. Nah, sekarang ke last bet weekly watchlist-nya minggu lalu, yaitu ada PHA, ada ATA, ada Argold, ada Viro, ada THE, dan actual loss-nya 30%. Ya, paling tinggi dari PHA. Dan ATA dan Argold itu naik yang lumayan signifikan, 6-15%. Gitu. Nah, sekarang kita ke top weekly watchlist-nya minggu ini, yaitu ada Neutron, ada EtherFi, ULD, CRV, dan FX. Dengan potensial profit paling tinggi ada di Neutron. Cuma kalau aku pribadi ya, ngelihat potensial untuk bullish-nya, change-nya, itu ada di ULD dan FX ya. Lumayan sih, 7-9%. Karena apa? Sentimen untuk FX ya, si CEO-nya, ya Frax Shares, itu, apa ya namanya? Oh, bukan CEO-nya. Stablecoin-nya, ya, FX itu menjadi salah satu stablecoin yang bakal dipakai sama BlackRock, gitu. Efeknya sih sebenarnya ada ya ke coin Frax Shares-nya. Tapi ya sudah lah ya. Frax Shares-nya ini punya potensial untuk naik juga karena sentimen itu. Gitu.
Nah, untuk WLD-nya ya AI ya, sektor AI itu lagi lumayan rame sih akhir-akhir ini. Nah, sekarang kalau bad weekly watch list-nya minggu lalu yaitu ada PHA, Ava, Zenco, dan Sui, di mana potential loss-nya lumayan sih di sini sih ya. Potential loss-nya ada di PHA. Tadi sempat kita bahas juga di minggu lalu bahwa PHA turun juga ya, dan aktualnya ya turun. Ini potensial PHA lanjut turun tuh ada gitu. Dan Swiss ini koin yang sedang naik daun ya. Gitu. Oke, kita ke teknikalnya nih. Oke, kita ke teknikalnya 5 koin berpotensi bullish. Yaitu ada Neutron, di mana Neutron ini sedang dalam kondisi yang breakout. Jadi tren dia itu sedang dalam kondisi yang bullish confirm ya. Neutron ini punya potensial naik yang lumayan signifikan, sekitar 11,93% di sini. Sebenarnya bisa lagi sih dia turun ya, tapi turunnya paling ke 0,3998 dulu. Ini area cut lossku sebenarnya di sini, karena agak takut juga, ngeri gitu loh, karena dia udah naik berapa persen nih? Udah naik sekitar 20% dari bottomnya di 1 Januari lalu. Gitu. Nah, sekarang ke EtherFi. Nah, untuk EtherFi ini kan dia dalam kondisi yang menurutku cukup bullish juga ya. Dia sudah breakout dan retest dari resistennya di sini. Udah confirm, udah retest, dan dia kemungkinan berpotensi untuk lanjut naik lagi. Udah breakout, tinggal teman-teman cari entry-nya aja. Sebenarnya waktu sekarang itu ya, siang hari ini tuh punya potensial yang bagus sih. Karena breakout dan dia sedang posisinya retest supportnya di sini. Udah kesentuh tadi, mungkin dia bakalan punya potensial untuk lanjut naik, tapi tetap pasang stop loss ya, hati-hati aja. Market berpotensi untuk reversal, berbalik arah tanpa aba-aba, oke? Gitu. Kemudian ada WLD. Nah, WLD ini juga sama seperti si EtherFi. Dia juga sudah breakout. Ini ada supportnya beberapa kali, dan dia sudah confirm dibanding dengan si EtherFi. Kalau dari sisi teknikal WLD jauh lebih punya peluang lebih tinggi karena retestnya sudah dites di sini ya, dites dan masih terbuka dalam position candlestick hijau. Jadi tren bullish-nya masih cukup kuat untuk WLD. Nah, sekarang CRV ini yang agak kurang sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya dari awal tadi siang itu dia sudah breakout ya di sini ya. Di sini tadi jam 1-an tuh udah breakout dan harusnya tuh dalam posisi yang bagus. Cuma kalau dibanding dengan yang lainnya kayak Neutron, EtherFi, WLD jauh lebih punya peluang ketiga awal tadi. Karena sekarang ini dia ditutup dengan candlestick merah. Potensialnya kalau memang market bearish ini jauh lebih dalam lagi penurunannya. Bukan bearish sih, lebih ke correction ya. Kemudian ada Fraxshares juga sama ya. Fraxshares ini punya potensial paling naik ke 4,16 dolar. Ini baru potensial aja. Kenaikan sekitar 9%-an menurutku masih cukup worth it ya. Dengan risk dan reward-nya untuk si Fraxshares. Gitu. Dia sudah retest juga tadi jam 1-an. Udah kena titik entry-nya dan mungkin dia bakal ada sedikit sideways ya, karena secara RSI dia baru saja breakout, oke, dan dia dalam kondisi 52 sampai 53 ya untuk range RSI-nya, artinya netral to bullish. Ya, dalam artian ya ini dalam kondisi yang sideways netral tapi kecenderungan untuk bullish. Gitu. Nah, sekarang kita ke 5 koin berpotensi bearish di minggu ini, yaitu ada PHA. PHA ini punya potensial turun sekitar 0,289 penurunannya harganya. Kalau persentasenya itu sekitar 19%. Ya. Menurutku sih masih cukup make sense untuk PHA karena kita mau beli PHA di harga sekarang pun kayaknya masih kurang worth it ya, karena dia udah naik signifikan tingginya. Itu sih untuk PHA. Agak berhati-hati juga, cuma kongres buat teman-teman yang beli di kemarin 4 Januari ya, berarti 2 hari itu udah cuan si PHA sih harusnya sih.
15%. Kalau di puncaknya sih mungkin di 20% ya. Kalau sekarang masih hold sekitar 11%-an. Gitu. Nah, sekarang kita ke Travala. Travala ini juga bisa dilihat lah ya. Dia trennya sideways to bearish. Ya, sideways to bearish. Ada di 48 sama 53, berarti dia sudah dead cross secara RSI-nya. Dia punya potensial untuk correction, turun. Cuma nggak tahu koreksinya sampai ke harga berapa ya kalau dalam posisi sideways seperti ini. Cuma kalau aku pribadi sih ngelihat sideways dalam tanda kutip range areanya ya, itu kan 11% ya estimasi itu. Dari atas ke bawah tuh 11%, mungkin kalau dari bawah ke atas mungkin ada 13% lah. Ini bisa dikatakan kayak sideways tapi lebih ke swing sih. Gitu ya. Nih, 12% ya, hampir 13% sih. Gitu. Iya. Kalau turunnya 11%-an, naiknya 13%. Cuma kalau aku lihat Travala ini trennya bakal turun sih. Gitu. Karena kan dia udah naik tinggi banget ya. Tinggi banget dia udah naiknya. Beritanya kenapa naik tinggi? Karena dia telah membukukan keuntungan kurang lebih sekitar 100 juta dolar. 100 juta dolar di tahun 2024 dan akhirnya ini menjadi good news ya buat projectnya karena sempat diinvest sama Binance waktu dulu pada saat zaman COVID gitu. Nah, karena sentimen dan katalis itu sudah mulai mereda, maka harga juga ikut turun. Karena sudah tidak tertarik lagi untuk trading di Travala. Gitu. Kemudian ada Horizon. Horizon ini juga punya potensial ya turun, punya potensial. Harap berhati-hati aja secara candlestick sebenarnya dia ada potensial untuk bullish sih. Cuma kalau dilihat dari trennya, ini trennya adalah bearish ya untuk si Zen dalam jangka pendek ya. Punya potensial support di 25,47 dolar, turun sekitar 10%. Gitu. Kemudian ada Cow ya, Cow ini juga punya potensial yang sama, turun ke 0,87 di area supportnya minus 8,76%. Apakah bisa turun lebih dalam lagi ya? Cow bisa sebenarnya nih, lihat nih. Dia udah naik signifikan tingginya, agak hati-hati aja sih kalau saranku. Gitu. Kemudian ini ada SWI. Nah, SWI ini ya berpotensial untuk turun ya. Turunnya sebenarnya kalau ditanya apakah ada potensial turun dalam, sebenarnya ada banget ya. Dia apa namanya istilahnya? Turun kayak gini sih misalnya. Ada gini. Turun gini itu bisa banget sebenarnya ya untuk SWI. Dan saat ini SWI telah menduduki di ranking 12 berdasarkan coin market cap. Apakah dia bisa menembus SRP ya atau mungkin Solana? Ya mungkin bisa aja sih kalau SWI. Gitu. Cuma sekarang lagi ramai banget SWI dan harapannya kalau mau buy and hold agak hati-hati aja ya. Udah naik tinggi banget signifikan. Kalau based on teknikalnya sih dia paling turun dulu ya ke 4,8 dolar di sini dulu, minus sekitar 7,46%. Ya, itulah ya analisaku buat market sinyal ngobras minggu ini. Jadi harapannya teman-teman berhati-hati, selalu gunakan dana dingin, jangan gunakan dana panas, dan hati-hati juga karena di Januari ini market bakal volatile, sangat-sangat volatile karena ya inaugurasi Donald Trump yang sempat tadi dibahas, salah satunya adalah kemungkinan ada potensial untuk sell off ya, penjualan ketika si Donald Trump itu terpilih, bukan terpilih sih, menjabat gitu. Ya itulah ya untuk sinyal ngobras ini. Sampai jumpa di next sinyal ngobras edisi selanjutnya. Bye bye.